selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Citya Syabina Caturtami, saya merupakan kandidat psikolog dari Tempat Pulih Indonesia. Jadi sedikit promosi ya, Tempat Pulih Indonesia itu apa sih? Tempat Pulih Indonesia merupakan suatu platform psikologi yang kebetulan hari ini buka booth juga ya di Merak 1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi senggang, boleh nanti mampir-mampir sedikit ke booth Tempat Pulih ya. Nah, Tempat Pulih juga jadi sedikit promosi lagi, ada promo konseling start from 200.000 dan ada free souvenir juga. Oke, hari ini saya Citya selaku moderator yang akan membantu jalan acara kita pada siang ini dengan judul Stunting, Cegah dengan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal oleh Dr. Nitis Basan Adnani, BMed SC, MSc, SPA. Sedikit perkenalan dengan Dr. Nitis. Dr. Nitis merupakan dokter lulusan Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne, dokter umum dari Universitas Indonesia, dan Master of Science dari University College London yang memiliki ketertarikan khusus pada bidang kesehatan anak dan remaja. Terus topik pada hari ini kan kita membahas soal stunting ya. Stunting merupakan suatu isu yang krusial di Indonesia ya, yang diakibatkan oleh kurangnya gizi ya. Nah, gimana sih caranya supaya anak kita bisa tumbuh dengan optimal? Kita simak langsung dari ahlinya. Please welcome Dr. Nitish. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Nitish. Saya adalah dokter spesialis anak. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Hari ini kita mau ngobrol sedikit mengenai stunting, terutama bagaimana cara kita bisa mencegahnya. Salah satunya dengan pemantauan tumbuh kembang yang optimal. Tapi pertama-tama mungkin kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan stunting. Kita coba masuk ke slide berikutnya. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk sama 4 anak yang ada di slide ini. Yang pertama ada anak alfa. Anak alfa ini usianya 4 bulan. Ceritanya anak alfa ini tidak mendapatkan ASI karena terpisah dari ibunya. Jadi mendapatkan susu formula tapi volumenya tidak dihitung dengan baik. Yang kedua ada anak Bravo. Anak Bravo ini usianya 9 bulan. Sebelumnya sudah sempat mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, tetapi kemudian tidak memiliki jadwal makan dan menyusui yang teratur saat sudah masuk ke fase MPASI. Yang ketiga ada anak Charlie. Anak Charlie ini usianya 1 tahun 3 bulan. Sebelumnya sudah sempat ASI eksklusif, sudah sempat dapat MPASI, tetapi asupan nutrisinya kurang variatif. Jadi dia tidak mendapatkan protein hewani yang adekuat, tidak mendapatkan daging, ayam, ikan, telur yang adekuat. Dan yang keempat adalah anak Delta. Anak Delta ini usianya 2 tahun, tidak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang yang rutin sejak lahir. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Kalau dari 4 anak yang ada di slide di depan, kira-kira yang mana sih yang berisiko untuk mengalami stunting? Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh tebak? Kira-kira yang mana? Iya, benar sekali, 4-empatnya. Coba kita klik 1 kali dan kita lihat jawabannya yang mana. Nah, 4-empatnya sebetulnya punya risiko untuk mengalami stunting. Kenapa? Nah, sebelum kita masuk ke kenapa, kita masuk dulu ke definisi dari stunting sendiri. Jadi yang kita maksud sebagai stunting, kalau dari WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik. Kenapa saya bold pakai warna merah kekurangan gizi kronik? Kronik adalah jangka panjang. Jadi anak yang mengalami stunting kemungkinan dalam periode yang lama sudah tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhannya dengan baik. Kalau kita lihat di kurva pertumbuhan, ini ditandai dengan nilai tinggi badan untuk usia yang kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan yang digunakan. Nah, stunting ini berkaitan dengan beberapa faktor, di antaranya status sosioekonomi yang rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu hamil yang buruk, riwayat sakit berulang, dan juga pemberian makanan yang tidak tepat pada bayi dan anak. Yang perlu kita ingat adalah coba kalau kita klik, kita akan lihat bahwa tidak semua perawakan pendek adalah stunting. Jadi kalau kita lihat anak di kurva pertumbuhan kesannya pendek, tidak semuanya stunting karena ada banyak penyebab lain dari perawakan pendek. Bisa genetik, bisa faktor penyakit bawaan tertentu, tetapi salah satu kemungkinannya juga adalah stunting. Jadi memang perlu dievaluasi lebih lanjut kalau kita temukan tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan. Nah, sekarang kita coba simak video dari BRIN terkait penjelasan sedikit Perkembangan mengenai yang sehat stunting. adalah hak dasar setiap anak.
baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika, pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih, dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari, bersama kita cegah stunting. Oke, jadi dari video yang tadi Perkembangan yang sudah dijelaskan ya, tadi sempat disinggung juga terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Sebetulnya apa sih yang kita maksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Periode 1000 hari ini dimulai dari pembentukan janin atau konsepsi. Jadi sejak di dalam kandungan atau 9 bulan pertama itu kita anggap sebagai bagian awal dari 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira 9 bulan setara 270 hari sampai anak tersebut lahir dan tumbuh sampai usia 2 tahun atau kira-kira 730 hari. Kenapa kita tekankan sekali sih penting sekali untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama? Karena dalam periode tersebut perkembangan otak, pertumbuhan, dan perkembangan lain organ-organ lainnya berlangsung dengan sangat pesat. Dikatakan bahwa dalam 2 tahun pertama itu perkembangan otak mencapai 80%, lalu dari 2 sampai 5 tahun mencapai 90%. Jadi karena pesatnya perkembangan di periode awal, periode early childhood, sangat penting sekali untuk kita memastikan bahwa anak mendapatkan nutrisi dan stimulasi yang sangat adekuat. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sekilas profil stunting di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat, kalau kita klik, kita bisa lihat epidemiologi stunting di Indonesia. Jadi berdasarkan Riskesdas yang terakhir, di tahun 2018 ya, dikatakan bahwa epidemiologi stunting pada balita di Indonesia mencapai 30,8%. Jadi 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Tapi kalau kita lihat dari data yang terbaru di tahun 2022 ya, dari survei status gizi Indonesia, dikatakan bahwa ini sudah mulai turun ke 21,6%. Ya kasarnya sekitar 1 dari 5 balita Indonesia mengalami stunting. Ini masih jauh sekali di bawah target kita ya sebetulnya. Kalau kita lihat secara global sebetulnya juga masih sama angkanya 22,3 di tahun 2018 yang kira-kira setara dengan 148,1 juta balita. Bayangkan ya ada banyak sekali dan ini sebetulnya bisa dicegah dengan baik. Ini masih sangat jauh dari target kita di Sustainable Development Goals tahun 2030. Nah, tapi kenapa sih kita sangat memarakkan ya awareness tentang stunting? Emang apa aja dampaknya yang bisa terjadi? Kalau kita lihat banyak sekali dampak yang bisa berlanjut dari stunting. Pertama, imunitas seorang anak bisa jadi lebih rendah. Anak tersebut bisa jauh lebih rentan terhadap terjadinya penyakit menular. Tidak hanya penyakit menular, tetapi juga bisa penyakit yang tidak menular atau kita sebut sebagai penyakit kronik, terutama saat anak tersebut sudah masuk ke masa dewasa. Selain dari imunitas, ada juga masalah terkait dengan perkembangan. Perkembangan sehari-harinya bisa terlambat dari berbagai ranah ya, motorik kasar, motorik halus, wicara, dan kognitif. Kemudian juga berujung pada kecerdasan di bawah rata-rata. Dan ketika anak tersebut sudah masuk ke usia primary school, bisa juga dilihat prestasi belajarnya menjadi tidak maksimal. Nah, karena pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, di akhir juga kita temukan penurunan produktivitas. Dan kalau ini sudah terjadi, dampaknya tidak hanya pada anak atau remaja itu sendiri, tetapi juga di skala yang lebih besar ya, skala keluarga, skala lingkungan sekitar, sampai skala nasional. Di sebelah kiri ada gambar yang saya cukup suka, karena gambar ini menunjukkan bahwa dampak stunting itu bukan hanya pada anaknya saja dan dia bisa menjadi satu siklus. Kalau kita lihat di ujung yang kiri atas, stunting kan bisa menyebabkan tidak hanya gangguan pertumbuhan, tapi juga gangguan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikirnya. Dengan demikian saat anak sudah masuk usia sekolah, jadinya kurang mampu berprestasi di sekolah. Kemudian dengan demikian saat sudah masuk ke usia kerja, akhirnya penghasilannya berkurang,
akhirnya ini akan berujung kepada terjadinya stunting di generasi berikutnya karena tidak dapat memberikan nutrisi yang adekuat untuk generasi berikutnya. Jadi ada seperti suatu siklus yang bisa berulang kalau tidak kita cut dari tengah. Nah, yang penting untuk kita ingat adalah sebetulnya stunting ini bisa kita cegah. Gimana sih caranya? Coba kita lihat. Sebenarnya pencegahan seperti yang tadi kita bahas dimulai dari ibu hamil. Jadi kita harus memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan yang bergizi. Nah, setelah anaknya lahir, kita juga harus memastikan bahwa anak tersebut sebisa mungkin mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Setelah 6 bulan pertama, anak sudah diperkenalkan dengan MPASI ya, atau makanan pendamping ASI, kita harus pastikan bahwa kualitas nutrisi yang diberikan pada MPASI tersebut variatif dan kaya dengan protein hewani, termasuk diantaranya daging, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ini harus didukung juga dengan praktik pemberian makan yang tepat dan juga pemantauan tumbuh kembang yang optimal yang mungkin akan kita highlight di beberapa slide berikutnya. Tapi sebelum itu coba kita simak dulu video dari Kementerian Kesehatan terkait dengan apa saja yang perlu kita cegah. Ahem, ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu, memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman? Nah, itu tadi salah satu video dari Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan awareness mengenai stunting. Memang tahapan pertama ya dari pencegahan adalah awareness. Kalau kita sudah tahu dampaknya apa, akan jauh lebih mudah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bantu menerapkan tahapan-tahapan pencegahan tersebut. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, salah satu kunci dari pencegahannya adalah pemantauan tumbuh dan kembang yang optimal. Jadi sebelumnya kita coba kenalan sama konsep bertumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Kalau bertumbuh, ini sebetulnya bertambahnya ukuran dan jumlah sel, jaringan atau organ tubuh. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, berarti bertambahnya berat badan, panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, dan juga parameter antropometri lainnya. Pertumbuhan ini memang baiknya kita pantau secara berkala, tentu harus lebih sering pada masa-masa awal, nanti seiring dengan waktu bisa lebih jarang kalau memang dilihat peningkatannya ada kuat. Nah, sebaliknya kalau kita bicara perkembangan, perkembangan itu lebih ke arah fungsi yang kompleks sebagai hasil dari proses pematangan seorang anak. Dimulai dari bagaimana dia bisa duduk, berjalan, berbicara, berpikir, dan banyak sekali proses kompleks lainnya. Jadi kalau kita bicara perkembangan yang kita evaluasi adalah ranah-ranah tertentu seperti motorik kasar ya, jadi seperti bisa kapan anak bisa tengkurap, telentang, duduk, berdiri, berjalan, dan akhirnya berlari, naik tangga, melompat, dan sebagainya. Ada juga motorik halus, bagaimana ia bisa menggunakan otot-otot yang kecil seperti tangan dan kaki. Ada juga wicara dan bahasa, dari awalnya cooing atau membuat suara huruf-huruf vokal, babbling sampai muncul kata-kata dan akhirnya kalimat, kognitif atau kemampuan berpikirnya, dan personal sosialnya. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan, bagaimana sih sebenarnya caranya kita bisa memantau pertumbuhan ini dengan adekuat? Pertumbuhan ini kita lakukan, kita pemantauannya dengan grafik atau kurva pertumbuhan. Ini tersedia di buku KIA, jadi setiap bayi lahir dimanapun akan mendapatkan buku KIA, dan ini kita bisa langsung plotting di kurva sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin pada anak tersebut. Sebelum diplotting tentu kita harus melakukan pengukuran, kita harus ukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan parameter antropometri lainnya kalau dibutuhkan. Yang penting untuk diingat adalah ini kita lihat pada satu titik waktu juga saja, tapi kita harus juga lihat trennya. Jadi kita harus lihat seiring waktu, selain pada profil snapshot one time point-nya, sebelum-sebelumnya naiknya ada kuat juga atau tidak. Atau kalau memang ada peningkatan yang tidak bagus, kira-kira masalahnya apa. Nah, untuk pertumbuhan ini sendiri memang banyak kurva yang bisa kita gunakan ya, tapi tidak akan saya bahas secara detail. Tapi kalau untuk perkembangan, bagaimana cara kita memantaunya?
Yang paling sederhana juga sama ada di buku KIA, ada instrumen SDI DTK ya yang di sana membahas untuk masing-masing kelompok usia kira-kira apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak tersebut. Baik dari tahapan yang tadi motorik kasar, motorik halus, wicara dan bahasa, kognitif, personal sosial atau yang lain-lainnya. Kalau konsultasi ke dokter atau dokter spesialis anak kita juga ada instrumen yang paling sederhana yang bisa kita gunakan yaitu Denver yang di sebelah kiri. Ini kita tarik garis lalu kita lihat di titik tersebut seorang anak sudah harusnya bisa melakukan apa saja dan apakah sudah sesuai dengan anak tersebut atau belum. Sekarang juga banyak aplikasi online daring yang bisa digunakan, boleh dicari sumber yang terpercaya. Di sana Anda juga bisa menggunakan instrumen tersebut untuk mengevaluasi kurva pertumbuhannya sudah sampai mana dan tahapan perkembangannya apakah sudah sesuai dengan usia atau belum. Nah, akhir kata sebelum saya mengakhiri presentasi ini mungkin, message yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ayo kita bersama perangi stunting. Cara yang paling gampang adalah dengan meningkatkan awareness terlebih dahulu. Jadi kita harus spread the message kepada komunitas bahwa stunting ini berbahaya tapi bisa loh kita cegah dengan berbagai langkah-langkah yang tadi. Jadi ayo kita bersama-sama peduli, partisipasi, dan pahami untuk mencegah stunting. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, sudah selesai ya ternyata materinya keren banget ya Dok ya. Kalau misalnya saya boleh highlight, jadi stunting itu merupakan suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka yang panjang ya dokter ya. Bisa dari semenjak kehamilan ataupun terkait dengan masa pertumbuhannya. Dampaknya juga banyak, salah satunya bisa untuk mempengaruhi perkembangan otak ya Dok ya. Benar. Oke, mungkin di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menanyakan, masih penasaran nih tentang materinya apa, boleh? Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Dok atas presentasinya. Saya kebetulan ibu dari special needs kid. Dia autisme. Kami pengen tahu anjuran dari dokter mengenai diet dari special kids karena banyak sekali anjuran-anjuran yang kadang-kadang kontradiksi satu sama lain. Yang satu dietnya sangat ketat, nggak boleh ini, tapi yang lain dibebaskan saja. Kekhawatiran kami adalah terkait dengan pertumbuhan fisik dan juga dari otaknya bagaimana memaksimalkan dirinya. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang betul, ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa konsumsi suplemen dengan zat gizi tertentu bisa membantu untuk perkembangan otak pada special needs kids ya. Tapi kalau kita bicara suplemen pada anak-anak secara umum terlebih dahulu, memang yang sudah ada guideline-nya untuk semua anak secara umum adalah yang pertama suplemen vitamin D. Yang direkomendasikan adalah dari umur 0 sampai 1 tahun, kemudian dari 1 sampai 18 tahun itu memang dianjurkannya vitamin D hanya pada anak-anak yang dicurigai punya risiko tinggi untuk mengalami defisiensi. Yang kedua, suplementasi zat besi yang dianjurkan juga. Kalau untuk bayi-bayi yang lahir cukup bulan, itu dianjurkan untuk konsumsi zat besi rutin dari umur 4 bulan sampai 2 tahun. Tapi kalau pada bayi-bayi yang lahir prematur, kita anjurkan dimulai lebih awal dari usia 1 bulan. Kalau untuk suplementasi lainnya, memang kita harapkan sebagian besar vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya bisa didapatkan dari asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari selama kita bisa make sure bahwa asupannya cukup variatif ya, mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Memang untuk special needs kids secara khusus ada banyak sekali penelitian baru terutama yang mengatakan bahwa elemen ini atau itu cukup bermanfaat ya untuk membantu perkembangan otak, tapi pasti itu harus di-tailor made untuk masing-masing anak. Kita harus lihat juga asupan nutrisinya saat ini seperti apa sih, lalu apakah ada risiko untuk defisiensi nutrien tertentu. Biasanya kalau memang ada dari analisis pola makannya kita temukan, oh kemungkinan ada risiko defisiensi nutrien tertentu, kita bisa tambahkan zat gizi tersebut. Mungkin demikian Ibu, semoga menjawab. Oke, begitu ya Ibu jawabannya, semoga membantu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada mungkin ada satu pertanyaan nih ya Dok ya. Seperti gimana sih caranya mengoptimalkan anak yang sudah terdiagnosa stunting? Oke. Nah, bagus sekali. Itu tadi sebelumnya belum saya masukkan di slide-nya ya. Oke. Sebetulnya kita belum bahas tentang tata laksana. Jadi bagus sekali sudah disinggung di sini. Jadi kalau memang sudah ketemu bahwa dari pemantauan kita dapatkan bahwa seorang anak mengalami stunting.
Tata laksananya bermacam-macam. Kita harus lihat dulu dari profil usianya, profil saat ini, berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya seperti apa. Jadi kalau kita plot di kurva, istilahnya sudah seberapa berat, seberapa severe sih kasusnya gitu. Tergantung dari usianya kita juga bisa menyesuaikan apakah anak tersebut sudah ada tempatnya kita berikan. Yang pertama adalah PKMK atau pangan untuk kebutuhan medis khusus. Itu bermacam-macam, ada susu tinggi kalori dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat dari profil usia anaknya, selain PKMK itu apakah kita juga bisa optimalkan dengan asupan nutrisi yang tinggi protein hewani. Nah, dari sana pemantauannya juga harus kita lakukan secara ketat karena begitu stunting itu dideteksi, sangat berpengaruh sekali usianya berapa saat anak itu didapatkan sebagai stunting. Semakin dini, tata laksananya tentu outcome-nya akan semakin bagus. Mungkin demikian. Oke, jadi kalau misalnya memang anak sudah terdiagnosa stunting itu akan, bisa disembuhkan atau memang seumur hidup dia memang terdiagnosa stunting gitu, Dok? Nah, itu akan kembali lagi ke usia kapan kita mendiagnosis anak Oh, tersebut. oke oke. Kalau lebih dini kita temukan seorang anak mengalami stunting, tentunya outcome-nya bisa lebih bagus harapannya kalau memang dilakukan tata laksana dan juga follow up-nya secara teratur. Kalau memang sudah, cukup, eee, usianya sudah cukup besar ya anaknya ya, dan baru kita temukan pada time point tersebut bahwa seorang anak mengalami stunting, tentu tata laksananya akan menjadi semakin kompleks dan, chance untuk dia menjadi perbaikan akan semakin rendah. Oke, gitu Bapak Ibu, materi pada hari ini keren sekali, boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke, karena waktu kita memang kebetulan sangat singkat, 30 menit, jadi kita bisa akhiri acara ini. Oke. Sepertinya ini nggak begitu, apa ya, penting merasanya ya. Padahal ini sangat mempengaruhi masa depan anak-anak itu. Baik dalam fisiknya, tidak gampang sakit, tumbuhnya sehat, dan ketiga kepandaiannya. Jadi bukan hanya special need, bisa juga IQ-nya rendah. Kasihan. Ya, jadi minta tolong juga disampaikan kepada teman, sahabat, rekan, pentingnya menjaga asupan makanan untuk anak-anak. Sekarang trennya anak sekolah itu dikasih uang jajan. Kalau dulu saya masih kecil, dikasih box bawa roti. Apa sih susahnya? Tolong siapin roti, karena kalau jajan itu nggak tahu ya isinya apa. Pasti ada gorengan, anak-anak paling suka, dan mahal. Kamu beli roti satu gitu berapa sih? Paling 5.000 ya, 6.000. Bisa buat berapa? 2 anak, 3 anak. Kalau jajan nggak bisa kan. Tapi saya inginkan benar-benar pentingnya jaga asupan makanan pada anak-anak. Please, ini Dokter Nitis saya minta spesial di antara stunting ini untuk membuat acara ini. Tolong disampaikan kepada teman, saudara, sebagainya. This is the future of our country. Anak-anak kita biar pinter, sehat. Yang tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Vaksinasi sangat penting. Banyak teori begini, begana katanya otis itu pun juga karena vaksin. Itu nggak benar. Dan kasihan anak-anak kalau tidak divaksin kena polio. Seumur hidup pincang. Mau bekerja nggak bisa. Pilihan terbatas. Kemudian penyakit-penyakit yang lain yang bisa sangat mengancam. Saya tadi minta waktu untuk bicara, tolong disebarkan. Karena saya menganggap orang-orang kita ini suka kurang perhatian. Yang dipikirin special need. No, itu cuma 2 juta. Memang penting sih. Apalagi saya juga cucu saya special need. Tapi yang 90% lagi itu penting juga gitu. Kita anak-anak kita nih nanti maksudnya kita kerja sama orang bule apa orang Cina. Sorry ya kalau ada yang Cina. Kita mesti jadi orang negara kita sendiri. Ya, please, anak-anak, the future of the kids is depend on you guys. Bukan tergantung saya, bukan tergantung itu. Namanya BKI ya dulu zaman saya sekolah ketat, nggak kayak sekarang. Boleh isi, boleh enggak. Dulu enggak. Kalau ada kentongan, semua mesti bikin pil KB. Sekarang nggak ada. Kita pertumbuhan 2 juta. 2% 1 tahun. Nanti 10 tahun lagi pada mau makan apa?
apalagi kalau bodoh-bodoh. Sekarang kamu tahu, pekerja dari Cina ada 1000. Orang kita ngapain? Ya, makanya buatlah anak-anak kita jadi orang sehat dan pintar.